terima dua penelpon. Yang pertama kita terima dulu penelpon dari Bapak Agus di Depok, Jawa Barat. Silakan Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat Silakan, pagi, Pak. dokter. Selamat pagi Pak Agus. Ini saya Agus nih, dok. Dari Depok, usia 54 tahun. Nah, saya ini mengalami nyeri di dubur di anus. Nah, di anus Di mana, ada Pak? Maaf. pindolan, Di Dubur, dok. Oh di dubur ya. ada pindolan dan ada kayak luka gitu. Nah, saya ini pernah kayak wasir gitu, dok. Udah 4 bulan yang lalu. Itu nyeri banget untuk gerak, aktivitas nggak bisa. Jadi saya pakai suppositoria, Paku mereknya. Nah, itu hampir nggak ada efek gitu. Tapi akhirnya membaik sendiri. Nah, kemarin sebulan lalu ini kambuh lagi dan nyerinya juga luar biasa. Terus ada pendarahan juga. Akhirnya saya pakai suppositoria merek lain, mereknya Borgino yang seri S. Nah, ini membaik, dok. Maksudnya secara free gitu menghilang. Nah, tapi kalau ini sekarang saya suka kentut. Kalau kentut tuh keluar kayak mukus gitu, kayak lendir, ada aroma amis gitu, warnanya agak kuning gitu. Kadang-kadang juga kalau cebok saya kesenggol yang luka yang di itu berdarah gitu. Oke, pertanyaannya Bapak, mohon maaf. Nah, pertanyaannya ini saya pengobatannya gimana? Apa mesti ke dokter mana? Nah, ini Oke. indikasinya ke arah mana atau ada sesuatu. Nah, ini juga tulang belakang saya, tulang ekor saya patah nih, dok, waktu itu ngangkat beban. Nah, patah apakah karena patah itu? Dan saya waktu itu pernah periksa demam tinggi, ada leukositnya rendah, terus trombositnya tinggi. Nggak terlalu tinggi sih trombositnya. Baik. Itu apa ada hubungannya gitu, dok? Oke, terima kasih Pak Agus, penelpon dari Depok. Silakan dokter dijawab. Baik Pak Agus. Ya. Jadi sakit di dubur ini sangat mungkin atau bisa dikatakan memang wasir ya Bapak, ambeien yang memang sudah pernah didiagnosis oleh dokter ya Bapak tadi cerita. Dan ini berulang Bapak, sepertinya berulang. Jadi wasir itu ada grade-nya, ada grade 1, 2, grade 3, sampai grade 4. Dan itu merupakan ada levelnya. Kalau grade 3 ke atas itu harus dioperasi. Karena apa? Dia wasirnya itu sudah keluar dan sudah menonjol dan mengganggu. Nah, itu bisa terinfeksi, bisa menyebabkan sakit yang luar biasa. Jadi kalau obat-obatan yang suppositoria itu tujuannya cuma mengecilkan, mengkeruskan pembuluh darah yang melebar. Jadi kan wasir itu kan sebenarnya pembuluh darah yang melebar, tapi tidak hanya pembuluh darah yang melebar akhirnya karena ada jaringan-jaringan sekitar yang melebar dan inflamasi. Nah, ketika inflamasi, peradangan di situ, maka akan terasa sangat sakit, apalagi ya daerah dubur itu kan kalau kita duduk tertekan gitu ya dan lain sebagainya, jadi akan merasa sangat tidak nyaman. Jadi saya sarankan Bapak ke dokter, kalau sudah seperti ini ke dokter bedah juga bisa, atau ke dokter penyakit dalam yang gastroenterologi gitu ya, yang urusan usus gitu ya. Itu bisa dilihat. Ada terapinya selain dioperasi, bisa terapi dengan namanya sklerotik terapi. Jadi ditembak dengan zat ya, bukan ditembak kayak disuntik gitu dengan zat yang nanti dia akan sklerotik, jadi mati area situnya seperti itu. Oke. Nah, kalau dibiarkan itu bisa jadi infeksi Pak. Nah, ini yang bahaya. Baik, kita terima telepon lagi ya dokter ya, dari Bapak Ya. Riki di Jakarta. Selamat pagi Pak Riki. Apa yang dikeluhkan nih Pak? Pagi, Pak Dokter. Selamat pagi Pak Riki, silakan. Ya, ini Pak Dokter. Dulu saya pernah TB tahun 2008. Terus selama ini saya agak masuk gitu. Tapi kalau saya ke dokter lain bilangnya saya kena TB lagi. Terus saya nggak percaya, saya langsung ke dokter. Yang kalau saya bilang dokter itu kena TB atau dokter itu, kamu datang tuh nggak kena TB, saya. Jadi saya penasaran sekarang. Batuk juga, tapi sudah saya ke dokter sampai rumah sembuh, kadang-kadang batuk lagi gitu, bertahan sedikit batuk lagi. Itu kalau malam ya, kadang ini kalau malam biasa ada adik, tapi dada saya itu berembun dong. Dada saya kalau tidur tuh malam tuh berembun, malam basah. Saya minta keterangan dari dokter apa yang ada
harus berobat. Ya, pertanyaannya, Ya. Bapak? Halo? Iya, pertanyaannya Bapak? Iya, Pak Riki? Ya, pertanyaan saya, apa yang saya pengen supaya waktu saya sembuh normal, saya harus berobat kemana gitu. Oke, terima Oke. kasih Pak Riki, silakan dokter. Ya, makasih Pak Riki. Saya cukup prihatin ya, karena itu berulang. Jadi kalau TB tadi ya, saya dengarnya TB itu memang bisa dorman atau bisa berulang, bisa relapse namanya. Tergantung dengan pengobatan yang dijalani oleh Pak Riki. Apakah pengobatannya tuntas atau tidak. Walaupun pengobatannya tuntas, bisa juga berulang lagi. Sehingga, karena TB ini memang masalah yang cukup berat, yang cukup repot ya, karena kumannya itu bisa ngumpet di dalam tubuh kita. Nah ini yang menjadi masalah gitu ya. Apalagi dengan pengobatan yang jangka panjang. Kadang-kadang orang tidak melakukan pengobatannya dengan maksimal. Karena pengobatannya minimal 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa sampai 12 tahun. Dan ada 12 bulan maksudnya, 2 tahun gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan hal yang masalah ke depannya. Jadi saya sarankan kembali ke dokter, bisa ke dokter penyakit dalam, bisa ke dokter paru kalau memang TB-nya paru, untuk dievaluasi. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa mengevaluasi apakah ini benar TB atau bukan. Dan TB berulang itu ada, dan pengobatannya juga akan berbeda kalau TB-nya ini adalah TB yang resisten, yang berulang. Baik. Seperti itu Pak Riki, jadi harus diobati. Oke, berarti harus diobati karena ada kemungkinan untuk berulang ya, dokter ya. Tapi kalau Betul. misalnya untuk mencegah biar tidak berulang lagi nih dok, apa mungkin? Yang nomor 1 adalah pengobatannya harus tuntas. Ya, TB itu pengobatannya bisa 9 bulan, 12 bulan, ya sampai 1 tahun. Itu bisa bosan banget orang tuh. Artinya meminum obat juga harus teratur gitu ya dokter ya? Betul. Nah, kalau itu ada obat, orang akan kebal dengan lini pertama obat, nanti akan berulang. Itu satu. Yang kedua, daya tahan tubuh. Ya, karena TB itu sebenarnya akan bisa dilawan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kita harus sehat-sehat lah. Makannya cukup, berat badan cukup, dan lain sebagainya. Jadi kayak hidup sehat. Oke, baik Dokter Eka Ginanjar. Terima kasih Dokter Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk baik di Instagram kami maupun telepon langsung. Kita jumpa lagi kapan-kapan dokter. Salam sehat selalu. Baik, selamat.